Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'de masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa amma urudut tijarah. Ki masuk pada pembahasan zakat tijarah, zakat dagangan. Nah iki sing biasane terjadi di masyarakat kita Indonesia. Nah, zakat tijarah iki modele bagaimana? Wa amma urudu tijarati anapun utawi pira-pira bondo tijarah, bondo dagangan iku fatajibu mongko iku wajib apa zakatu zakat, wajib zakat mau fiha ing dalem urudu tijarah. Ya oleh wajib zakat bisyaraiti kelawan pira-pira syarat, sifate syaraid al-madghurati kang den tutur ning di fil asmani ing dalem asman pira-pira rega. Jadi memang zakat tijarah, zakat dagangan iku wajib ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang ada pada asman zakat emas perak. Ya kuwi kemarin sudah dibahas masalah zakat emas perak, ada syarat 5. Islam, merdeka, milik secara sempurna, nisab dan haul. Itu juga berlaku dalam zakat dagangan. Artinya ketika kita berdagang, iku wajib zakat. Pertama syaratnya harus Islam, al-islamu, Islam. Sing kedua merdeka. Zaman sekarang enggak ada budak, merdeka semua. Sing ketiga milik secara sempurna. Artinya ketika kita kok misalkan bekerja pada orang lain, di dagangannya orang lain, misalkan orang lain punya toko, nah kita bekerja dengan orang lain, kita ikut tidak memiliki barang tersebut, kita hanya sekedar pekerja, ikut tidak wajib mengeluarkan zakat. Sing wajib mengeluarkan zakat iku yang punya harta dagangan, yang punya toko. Sing keempat wan nisab. Jadi nisab dari harta dagangan iki memang menjadi batas wajibnya seseorang iku wajib mengeluarkan zakat. Nah, masalah nisab harta dagangan iki mau ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan zakat tijarah wajib ketika sudah memenuhi satu nisab, yakui 77,5 gram emas. Lah seharga iku. Jadi misalkan 77,5 gram emas iku cara dirupiahkan di Indonesia iku berapa juta. Lah dagangan yang sudah mencapai satu nisab iku berarti wajib zakat 2,5%. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi ada ulama yang mengatakan nisabnya harta dagangan iku 85 gram emas seharga iku. Jadi 85 gram emas iku cara dirupiahkan berapa rupiah. Lah iku batas nisabnya harta dagangan. Jadi misalkan berapa juta, kita dagang sudah mencapai 100 juta. Lah iku wajib zakat karena sudah mencapai satu nisab. Nah, nisab, masalah nisab iku ulama ada yang mengatakan 77,5 gram emas kalau dirupiahkan ku berapa, ada yang mengatakan 85 gram emas kalau dirupiahkan iku berapa. Lah ulama beda pendapat. Terus yang terakhir masalah wal haul, ada 1 tahun 1 haul iku menjadi catatan wajib dalam zakat. Artinya ketika seorang sudah punya satu nisab, misalkan harta dagangan dan keuntungan sudah mencapai 100 juta lebih, kan lebih dari satu nisab, tetapi belum mencapai satu haul 1 tahun hijriyah, itu belum wajib zakat. Mulane ketika kita berdagang dicatat pertama kali kita berdagang itu tanggal berapa hijriyah. Misalkan 1 Ramadan pertama kali kita dagang. Lah 1 Ramadan yang akan datang 1 tahun kemudian itu kita hitung. Kalau sudah memenuhi satu nisab berarti kita wajib zakat. Kalau belum mencapai satu nisab berarti belum wajib zakat. Mulane ku penting. Catatan pertama kali kita berdagang ikut tanggal berapa hijriyah, bukan Masehi hijriyah. Nah ini yang banyak terjadi di Indonesia, iku orang-orang mayoritas berdagang. Mulane zakat tijarah iku penting, zakat dagangan iku penting. Zakate 2,5%. Jadi misalkan kita punya
harta dagangan iki totale misalkan dirupiahkan ada 100 juta, berarti zakat 2,5% berarti 2,5 juta yang kita keluarkan sebagai zakat tijarah, zakat dagangan ki mau. Iki memang terkadang kita di masyarakat ada yang punya kesadaran mengeluarkan zakat tijarah, tetapi ada yang tidak punya kesadaran masalah zakat tijarah. Lah mulane pentingnya kita ngaji. Qauluhu faslun, utawi ki kono fasal suwiji ki masuk dalam pembahasan zakat hewan. Wa awwalun nisabil ibili utawi kawitane nisabe unta iku khamsun iku 5. Nah, khamsun 5 mau mulane zakate pira wa fi halan iku tetep ing dalem 5 syatun utawi wedhus siji. Di ketika kita punya unta 5 ekor unta iku wajib zakate satu kambing. Satu kambing iku zakat kalau kita sudah punya unta 5. Jadi aneh yang dizakati 5 unta tapi yang dikeluarkan dalam bentuk kambing. Wa fi asyrin lan iku tetep ing dalam 10 syatani utawi wedhus loro. Ketika kita punya 10 unta, wa fi asnan iku tetep ing dalam 10 unta, syatani utawi wedhus loro. Ketika kita punya unta 10 yang dikeluarkan zakate 2 kambing. Wa fi khamsata asyara lan iku tetep ing dalem 15 salah susyahin utawi telu pira-pira wedhus. Ketika kita punya unta 15 ekor berarti yang wajib dizakati iku ada 3 kambing yang dikeluarkan. Wa fi isrina lan iku tetep ing dalem 20 arba'u syahin utawi 4 pira-pira wedhus. Punya 20 unta misalkan iku wajib zakat 4 ekor kambing. Jadi setiap 5 ekor iku 1 kambing zakate. Setiap 10 ekor berarti 2 kambing. 15 3 kambing, 4 kambing berarti zakat dari 20 unta. Dan nek punya 25 unta gimana? Wa fi khamsin lan iku tetep ing dalem 5 wa isrina lan 20 bintu makhodin utawi unta bintu makhod minal ibili saking unta. Lah bintu makhod yang dizakati iki mau iku umure berapa? Unta sing umur berapa? Wa bintul makhod laha sanatun wa dakhalat fisaniyah. Bintu makhod iku unta yang sudah mencapai minimal umure 1 tahun hijriyah dan memasuki umur 2 tahun. Misalkan kita punya unta 25 ekor. Lah yang dikeluarkan zakatnya kan 1 ekor unta bintu makhod, unta yang sudah mencapai umur minimal 1 tahun hijriyah dan memasuki umur 2 tahun. Misalkan kita punya unta bintu makhod umur 1 tahun lebih 2 bulan. Enggak masalah kita keluarkan bentuk zakat kimau dari zakat unta 25. Lah misalkan kita punya 36 piye? Wa fi sitin lan iku tetep ing dalem 6 wa salasina lan 30 bintu labunin utawi unta bintu labun. Ketika kita punya unta 36 iku wajib dikeluarkan unta bintu labun zakate. Bintu labun ki umure berapa? Wa bintu labuni laha sanatani wa dakhalat fi salisa. Unta bintu labun iku unta yang sudah memenuhi umur minimal 2 tahun hijriyah dan memasuki 3 tahun. Iku bintu labun. Lah nek misalkan kita punya unta lebih dari 36, misalkan pira wa fi sitin lan iku tetep ing dalem 6 wa arba'ina lan 40 hiqatun utawi unta hiqah. Ketika kita punya unta yang jumlahnya 46 iku wajib zakat unta hiqah. Unta hiqah iku wal hiqah laha salasu sinina wa dakhalat fi rabi'ah. Unta hiqah iku unta yang sudah mencapai umur 3 tahun hijriyah minimal paling sedikit dan memasuki 4 tahun. 4 tahun. Jadi unta hiqah iku minimal 3 tahun memasuki umur 4 tahun. Misalkan kita punya unta 46 ki mau zakate 1 unta hiqah berarti untane iku minimal umur 3 tahun.
Lah nek misalkan punya lebih dari unta iku mau misalkan wa fi ihda wasitina lan iku tetep ing dalem swidak siji sajadaatun utawi unta jadaah. Unta jadaah iku unta sing sudah mencapai wal jadaah laha arba'u sinina wa dakhalat fil khamisah. Unta jadaah iku unta yang sudah mencapai umur 4 tahun dan memasuki 5 tahun. Nah, iku unta yang dikeluarkan zakate ketika kita punya unta yang jumlahnya 61. Kita punya unta yang bentuke jumlah iki mau 61, zakate unta jadaah umure minimal 4 tahun memasuki 5 tahun. Wa fi sittin lan iku tetep ing dalem 6 wasabina lan 76 unta. Ya, bintu labunin utawi unta bintu labun loro. Nah, ketika kita punya unta sing jumlahnya 76 unta, zakat yang dikeluarkan berarti 2 bintu labun. Bintu labun iku unta yang sudah mencapai umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Iku 2 ekor dalam zakat unta sing sudah mencapai 76 ekor. Wa fi idalan iku tetep ing dalam siji watis inan 91 hikotani utawi hikoh loro. Unta hikoh 2 zakat dari 91 ekor unta. Jadi kita punya unta 91 yang dikeluarkan iku cuman 2 unta hikoh. Hikoh iku unta yang sudah mencapai umur 3 tahun hijriyah minimal memasuki 4 tahun. Lagi 2 ekor yang kita zakatkan. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalem 100 wa ihdalan siji wa isyana 20 121 salah subanati labunin utawi telu pira-pira bintu labun. Kita punya unta 121 yang dikeluarkan zakatnya berarti 3 bintu labun. Bintu labun iki kita keluarkan 3 ekor untuk zakat 121. Lah bintu labun tadi unta yang sudah mencapai umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Lah nek misalkan lebih dari iku summa fi kulli arba'ina mongko iku tetep ing dalam saben-saben 40 bintu labunin utawi bintu labun. Wa fi kulli khamsina lan iku tetep ing dalam 50 hikotun utawi unta hikah. Ketika kita punya unta yang jumlahnya setiap 40 ekor. Jadi tadi kan terakhir itu 121 ekor zakatnya bintu labun 3. 121 ekor zakatnya 3 ekor bintu labun. Lah ketika lebih dari itu kita tinggal ngitung. Ketika unta niku bisa dibagi 40, setiap 40 iku bintu labun 1. Berarti misalkan kita punya unta 160 ekor, iku zakate bintu labun 4. Karena 160 dibagi 4 iku 4 ekor. 160 ekor iku dibagi 40 iku mendapatkan 4 ekor bintu labun. Lah nek misalkan bisa dibagi dibagi 50 ekor piye? Iku setiap 50 ekor iku zakate 1 hikoh. Jadi misalkan kita punya unta jumlah 200 ekor. Setiap dibagi 50 berarti ada 4 hikoh zakate. Jadi 200 dibagi 50 berarti 4 ekor hikoh yang wajib dizakati. Jadi kesimpulannya zakat iku wajib. Zakat wajib dan bentuke macam-macam. Ada yang bentuke ki mau dari zakat tijarah, zakat dagangan, ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk lain-lain. Nah, kalau sekarang zaman sekarang memang unta iku zakate jarang sekali berlaku. Apalagi di Indonesia mayoritas iku kebanyakan masyarakat iku jarang sekali yang punya unta. Nah, memang jarang berlaku kalau kita di Indonesia. Tapi mungkin di luar sana, di luar Indonesia mungkin masih ada orang yang punya unta lebih dari 1 nisab.
Ya, yang terjadi kebanyakan di Indonesia ki apa? Zakat tijarah, zakat dagangan. Mulane wa amatu urudut tijarah tadi ku sangat-sangat penting ketika kita bermasyarakat. Zakat tijarah, zakat dagangan iku wajib hukume. Nah, wajib hukume artinya ketika kita sebelum berdagang, yuk kita ngaji masalah zakat tijarah, zakat dagangan. Sewaktu saat ketika kita diberi nikmat, kita diberi kelebihan, hartane sudah mencapai satu nisab harta dagangan kimau, iku kita zakat, kita memenuhi kewajiban Allah rupane zakat tijarah. Nah, itu kewajiban kita kalau memang kita mau berdagang. Yuk ngaji dulu masalah zakat tijarah. Masalah apa? Ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, sudah mencapai satu nisab harta dagangane, lah itu kita harus tahu masalah zakat tijarah. Mulane catat, jangan lupa ketika kita berdagang pertama kali tanggal berapa Hijriah, ketika kita sudah mencapai 1 tahun, ikut dihitung kira-kira sudah mencapai satu nisab apa belum. Lah itu juga penting. Kira-kira harta yang kita kelola urudut tijarah dagangan kimau harta milik kita sendiri atau milik orang lain, kita sebagai pekerja. Nah ini juga penting, berpengaruh dalam zakat. Itu sangat-sangat penting. Mulane ngaji perbandingan kitab takrib dan kitab-kitab lain, Fathul Mu'in dan kitab-kitab lain itu penting sekali. Kebanyakan mayoritas kita di masyarakat iku sing berlaku berdagang mayoritas ndak iku terkadang kita perlu ngaji masalah iki mau.